Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Salsabila dari kelas 10E. Di sini saya akan membuat video refleksi pembelajaran pada pelajaran PKWU yang diajar oleh Pak Jai. Jadi pada PKWU itu terdapat observasi, perencanaan, produksi, dan juga evaluasi. Pertama-tama pada pelajaran PKWU ini yang terdapat pada observasi, yaitu awal-awal tuh kita disuruh belajar buat budidaya tanaman hias. Sudah pasti saya dan juga kelompok saya itu melakukan observasi terlebih dahulu, apa itu tanaman hias, bagaimana cara membudidayanya, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita ada perencanaan. Dalam perencanaan itu kita memikirkan tuh bagaimana kita untuk membudidayanya. Sudah pasti kan kita harus nyiapin tanamannya, media tanamnya, gitu-gitu. Terus juga vitaminnya, cara dia buat stek gimana-gimananya. Selanjutnya itu kita ada lanjut ke tahap produksi. Di tahap produksi itu kita mulai membudidaya tanaman hias. Kita beli tanamannya, terus kita beli media tanamnya, habis itu kita melakukan penanaman, atau nanti kita bakalan ada potting gitu buat ganti pot setelah tanamannya terasa udah sempit tempatnya, itu potnya, media tanamnya harus diganti juga. Selanjutnya itu kita juga disuruh buat bikin merchandise yang bakalan dijualin, karena tanaman hias ini yang sudah kita rawat bakalan dijadiin bazar gitu, buat dipresentasiin, buat dijual juga ke orang-orang. Jadi kita disuruh beli dan bikin merchandise juga. Nah, dalam merchandise itu kita kan ada merchandise kaos, terus gelas, ada juga mug dan macam-macam gitu. Terus kita disuruh belajar cetak DTF dan juga UV DTF. Kebetulan saya pribadi itu kebagiannya cetak UV DTF. Itu terdapat pada gelas atau cangkir. Di situ kita kita bikin logo kelompok, terus kita cetak, dan juga kita bikin desain-desain gitu. Terserah mau bikin desainnya kayak gimana, yang penting ada unsur tanamannya. Kalau saya pribadi dan kelompok saya kita menggunakan cat air, jadi kita ngelukis sendiri. Terus untuk cetak UV DTF itu kita siapin logo untuk kelompok kita. Jadi kita bikin logo dulu, habis itu kita nempa ke orang buat kita cetak. Jadi untuk UV DTF kita ke online shop. Habis itu nanti pas datang kita tinggal tempel aja gitu di kelet. Nah, kalau misalnya yang DTF biasa itu nanti kita disuruh siapin logo, terus kita pesen di online shop juga, tapi nggak perlu di press. Jadi kita ngepresnya pakai alatnya Pak Jay di sekolah. Nah, itu seru banget karena jadi nambah pengalaman baru juga. Yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi kayak apa nih yang kurang dari cara-cara kita menanam gitu-gitu. Kan udah pastinya kalau menanam itu gak selalu mulus ya, apalagi kita kan baru pertama kali nyoba. Jadi udah pastinya bakalan ada tanaman mati dan segala macam. Kebetulan saya pribadi itu bisa 2-3 kali ganti tanaman karena tanamannya selalu mati. Dia gak sesuai sama cuaca, walaupun udah disiram jarang. Karena ini kan tanaman anthurium, saya anthurium forgeti, sedangkan itu tuh nggak boleh terlalu sering kena air, nggak boleh terlalu lembab, nggak boleh basah, maksudnya kayak lembab aja. Tapi masih sering mati karena nggak cocok sama cuaca, atau sayanya juga nggak bisa ngerawat. Untuk yang terakhir kali, yang ketiga kali itu saya dari dibawa
saya pesan dari jauh, dari luar Jawa Barat. Terus saya rawat sampai sekarang udah banyak, alhamdulillah. Untuk kesan dan pesan belajar dengan pajai itu sebenarnya seru karena nambah pengetahuan kita juga. Di situ kita juga jadi tahu banyak hal kan. Kita bisa terutama nyetak DTF, terus juga jadi tahu cara nanam, stek tanaman gitu-gitu. Sama kita belajar buat jualan. Tapi menurut saya pribadi itu seru banget. Tapi kalau bisa diminimalisir anggarannya karena itu membuat uang saya sangat terkuras dengan dengan pelajaran ini. Karena berkali-kali tanaman saya mati, terus juga cetak DTF itu kita butuh uang lagi buat desain, tinggal tempel sih, tapi kan kita harus nempa dulu ke orang. Terus juga kayak beli pot segala macem itu kan pakai uang. Ya sebenarnya kayak gitu aja sih. Cuman overall seru belajar sama pajai. Cuman ya minusnya di itu terlalu banyak ngeluarin uang. Segitu saja dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.